Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, DPR menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Laksamana Yudo Margono telah selesai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat sore. Selama hampir 3 jam, Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan. DPR pun menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI baru. Nantinya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memiliki sejumlah tantangan. Artinya, Laksamana Yudo Margono harus siap menahkodai ratusan ribu prajurit TNI selama paling tidak 1 tahun ke depan. Panglima TNI yang baru ini harus bisa berkontribusi untuk mengantisipasi dampak dari krisis ekonomi global yang juga akan menghantam Indonesia. Menghadapi semua tantangan tersebut, Laksamana Yudo Margono menyatakan siap. Sementara itu, Yudo Margono menyampaikan pandangannya saat memaparkan materi uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI. Menurut Yudo, TNI yang kuat akan membuat bangsa dan rakyat bermartabat di mata dunia yang dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI. Kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra. Sehingga ketiga Trimatra harus solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan negara. Yudo juga akan membuat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit. Nah, ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik, tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya, namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Jelas netralitas TNI tadi juga saya sebutkan di dalam visi misi saya tadi, dalam fit and proper test ya kita tetap netral, ya kita tetap netral di dalam pemilu 2024 nanti. Ya, sehingga mulai sekarang ini sudah kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan pada prajurit semuanya ya agar netral. TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan dari Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Pada tataran nasional, secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil. Meskipun masih diwarnai oleh beberapa isu menonjol, mulai dari gangguan keamanan di daerah tertentu, rencana pembangunan ibu kota negara baru, dinamika situasi politik menjelang pesta demokrasi 2024,
kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan disetujuinya Laksamana Yudo Margono dalam uji kelayakan dan juga kepatutan di DPR Komisi 1, sudah bergabung bersama dengan kami Arwani Tomafi, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi P3. Selamat sore Mas Arwani Tomafi, seperti apa tadi proses uji kelayakan dan juga kepatutan sehingga Komisi 1 langsung menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI? Halo Mas Arwani. Halo Mas Arwani. Sudah Pak. Sudah. Baik, kami mohon maaf karena tampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan anggota Komisi 1 DPR Arwani Tomafi. Kami akan hubungi kembali nanti terkait dengan proses uji kelayakan dan juga kepatutan di DPR RI. Dan ini adalah tadi atau saat ini perjalanan dari KSAL Yudo Margono yang dalam waktu dekat tentu akan dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo dalam perjalanan menuju ke kediaman, karena setelah uji kelayakan dan juga kepatutan, Komisi 1 DPR RI akan berkunjung ke kediaman calon Panglima TNI. Tradisi yang sama juga pernah dilakukan ketika setelah fit and proper test berkunjung ke rumah Jenderal Andika Perkasa. Kita lihat Pak Yudo didampingi masih oleh sejumlah perwira tinggi dari TNI. Dan tadi Pak Yudo Margono selesai menjalani uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 1 DPR RI dengan prioritas utama, yakni pembenahan SDM di tubuh TNI. Saat ini sedang perjalanan menuju ke kediaman karena nanti anggota pimpinan dan juga anggota Komisi 1 akan berkunjung untuk verifikasi faktual ke kediaman Pak Yudo Margono. KSAL yang sudah disetujui oleh DPR Komisi 1 untuk menjadi Panglima, artinya selangkah lagi tinggal menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Saya kembali ajak Anda untuk bergabung dengan Mas Arwani Tomafi, anggota Komisi 1 DPR RI dari gedung DPR. Langsung Mas Arwani Tomafi, seperti apa tadi proses fit and proper test sehingga Komisi 1 menyetujui nama Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI? Ya, alhamdulillah. Jadi rapat dengar pendapat umum Komisi 1 dengan agenda penyampaian visi misi calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berjalan dengan lancar. Setelah dibuka oleh pimpinan komisi, Bapak Yudo Margono menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan visi selama Bapak Yudo nanti akan menjabat. Salah satunya adalah terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, ya, penekanan terhadap bagaimana meningkatkan kapasitas anggota TNI, lalu juga berkaitan dengan beberapa proses ataupun juga perkembangan ke depan, pemenuhan Renstra TNI, lalu juga terkait dengan minimum essential force. Bapak Yudo juga menyinggung tentang bagaimana meningkatkan profesionalitas prajurit. Kita lihat beberapa kejadian belakangan ini juga Pak Yudo tadi menyinggung misalnya terkait dengan aksi-aksi ataupun juga perilaku-perilaku dari para prajurit yang tadi menyampaikan ada komitmen kuat untuk tidak ada lagi arogansi dari para prajurit. Tadi juga menyinggung tentang bagaimana sinergitas TNI dengan Polri, apalagi juga alhamdulillah tadi dalam rapat
dihadiri juga ya oleh Kapolri. Ini memang menjadi salah satu sejarah ya, di mana kita melihat soliditas TNI terlihat tadi Kasat juga Kasau hadir dalam rapat dengar pendapat umum tadi. Ada satu hal yang juga tadi disinggung terkait dengan bagaimana prioritas dari Pak Yudo dalam waktu yang cukup singkat untuk memenuhi Renstra TNI yang saya kira banyak PR ke depan. Beberapa anggota juga menyampaikan pentingnya komitmen yang lebih kuat lagi untuk netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik di 2023 menuju 2024 nanti. Baik, Mas Arwani, jadi ada beberapa poin yang menjadi catatan juga dari Komisi 1. Ini di gambar kami secara eksklusif kami mendapatkan perjalanan Pak Yudo menuju ke rumah karena nanti akan dikunjungi juga oleh anggota Komisi 1. Ini untuk verifikasi faktual, apa agenda sebenarnya dari Komisi 1, Mas Arwani, terkait dengan kunjungan ini? Ya, jadi rangkaian dari awal verifikasi administrasi tadi sudah dilaksanakan. Bapak Panglima membawa berkas-berkas mulai dari kurikulum vitae, ya, KK, lalu juga kartu identitas lainnya, termasuk juga LHKPN. Tadi sudah disampaikan ke Komisi 1 di 1 jam sebelum kita mulai rapat. Pimpinan komisi bersama dengan pimpinan fraksi-fraksi. Lalu setelah itu rapat dengar pendapat umum penyampaian visi misi dilanjutkan dengan rapat internal, tadi sudah disampaikan kesimpulan ataupun juga hasil rapatnya, dan sekarang verifikasi faktual di kediaman Pak Yudo, karena kediaman beliau di Surabaya, jadi kita ke kediaman atau di rumah dinas beliau yang ada di Jakarta. Oke. Baik, terima kasih Mas Arwani Tomafi sudah bergabung bersama dengan kami, anggota Komisi 1 DPR RI. Kita akan lihat nanti seperti apa kunjungan Komisi 1 ke kediaman Pak Yudo Margono. Terima kasih banyak Mas Arwani.